Halo Sobat Peta, hari ini saya dan Pak Edward akan mereview rumah di Royal Sumatera yang tepatnya terletak di Jalan Jamin Ginting. Nah, sekarang kita berada di salah satu klaster namanya klaster Casa Roya. Casa Roya ini adalah klaster yang paling baru, di mana menurut saya ini lokasinya paling strategis di Komplek Royal Sumatera, karena lokasi ini cukup dekat ke sekolah SIS, Sport Center, yang dimana nanti akan dibangun kolam renang dan juga ke clubhouse-nya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya. Untuk ukuran tanah rumah ini mencapai 8 x 15 meter dengan ukuran bangunan 8 x 8 meter, di mana terdapat 2 tingkat, yaitu di lantai pertama terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di lantai kedua terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah ini ditawarkan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi siap huni tanpa perabot dan kondisi siap huni dengan perabot. Dan untuk rumah ini sudah mendapatkan fasilitas seperti PLN 3500 watt dan juga air PDAM. Dapat dilihat di bagian carport ini bisa memuat sampai 2 mobil. Untuk jendelanya saya lihat itu kebanyakan sudah PVC, sehingga membuat itu lebih tahan air dan tahan lama. Pasti penasaran dengan tampak dalamnya? Kita lihat ke dalam. Sekarang kita berada di bagian dalam lantai satunya. Di bagian dalam lantai satu, begitu kita masuk ke dalam rumah, kita akan mendapati kamar tidur di sebelah kanan dan ada ruang tamu di sebelah kiri saya. Kita akan lihat ke bagian ruang tamunya. Di bagian ruang tamunya ini boleh dibilang cukup luas karena kita dapat bersantai sejenak sambil menonton TV, di mana pencahayaan kita mendapat dari bagian depan ini, depan carport yang tadi, dengan pencahayaan cukup lumayan maksimal, dan juga ada pencahayaan di bagian belakangnya. Untuk rumah ini sudah mendapatkan untuk lantainya sudah semi granit dengan ukuran 60 x 60, dan yang saya senangi adalah untuk tinggi dari lantai ke ceiling itu hampir mencapai 4 meter, jadi membuat suasana rumah ini lebih sejuk rasanya. Setelah dari bagian ruang tamu, kita akan dapati untuk ruang dapurnya. Nah, tadi ya seperti yang saya sampaikan, rumah ini ditawarkan dalam kondisi siap huni tanpa perabot ataupun dengan perabot. Jadi jika ditawarkan dalam kondisi siap huni dengan perabot, Anda mendapatkan apa yang sudah tertanam di dalam rumah ini, seperti kompor tanamnya dan juga cooker hood-nya. Fungsinya ketika kita masak, asapnya bisa langsung dihisap ke bagian cooker hood. Jadi asap tidak sampai ke dalam semua ruangan rumahnya. Ini ada area dapurnya, di mana ada satu tempat pencucian piring di sini, dan juga kita mendapat pencahayaan tambahan. Selain dari bagian depan ini, ada pencahayaan tambahan dari bagian belakang. Di bagian belakang kita memiliki halaman sekitaran 8 meter kali hampir mencapai 3 meter. Di belakang kita dapat gunakan untuk bersantai sejenak ataupun untuk penghijauannya. Di area ini ada area ruang makan. Jadi di tempat makan ini kita dapat mendapat view pencahayaan dari bagian belakang ataupun depannya juga. Posisi ini tidak terlalu jauh dari bagian dapurnya, dapat memuat sampai sekitaran hampir 6 orang di sininya. Oke, tepat di belakang sini sudut ini adalah di bawah tangga adalah satu kamar mandi. Di kamar mandi ini ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk memuat satu kloset dan juga satu shower, dengan kita bisa membuang hawa baunya ke bagian belakangnya. Di sini ada satu jendelanya. Dan sebelum kita naik ke lantai atas, ada satu tangganya, pas di bagian bawah tangga. Area ini bisa dimanfaatkan sebagai storage atau tempat penyimpanan. Jadi misalkan kita memiliki sapu atau ember yang lainnya, kita dapat menaruh di area sininya. Oke. Satu ruangan yang belum kita lihat adalah untuk ruangan kamar tidurnya. Kamar tidur ini posisinya tepat berada di bagian depan, di mana menghadap ke bagian taman. Pencahayaan ini mendapat dari bagian jendela ini. Jendela juga sudah PVC, dan ukuran kamar tidur ini sekitaran 3,3 x 3. Untuk kamar mandinya kita gunakan dari bagian di sana. Kamar tidur di bawah sebenarnya sangat cocok untuk bagi yang memiliki tinggal bersama dengan orang tua, sehingga orang tua tidak usah naik lagi jauh ke lantai 2-nya. Mungkin ini saja yang di lantai 1. Kita akan lanjut lagi di lantai 2 dengan Thalia. Nah, sekarang saya yang mengambil alih untuk mereview di lantai 2-nya, dan saya berada di area dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Yang saya sukai dari rumah ini adalah rumah ini tampak mewah. Kenapa? Karena lantainya berbentuk marble dan berukuran 60 cm x 60 cm. Nah, di tempat saya berdiri, kita mendapatkan cahaya yang banyak dari luar karena di sisi sini menggunakan jendela yang besar
hampir mencapai ceilingnya. Dan yang kedua yang saya sukai adalah pegangan tangganya adalah kayu, bukan sekedar besi atau aluminium. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Nah, di lantai 2-nya sendiri ini terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 ruang keluarga. Jadi untuk bersantai biasanya keluarga atau nonton TV akan berada di area sini. Nah, untuk area sini memiliki ukuran 5,5 meter kali 2,7 meter. Ukuran tersebut adalah ukuran yang cukup luas untuk ruang keluarga, untuk bersantai, untuk nonton TV, untuk berkumpul, yang mungkin sekitar anggota keluarganya 4-5 orang. Dan di ruang tamu ini terlihat mewah desainnya karena menggunakan kayu-kayu atau seperti bahan ini seperti batu bata atau motifnya ya maksud saya. Nah, kemudian di ruang keluarga ini memiliki area balkonnya yang mungkin mencapai setengah meter ya. Dan bisa, kalau Anda datang ke sini, Anda bisa melihat stop kontak di mana-mana. Jadi memudahkan untuk Anda misalnya men-charge atau untuk elektronik lainnya. Sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Nah, ini kita berasa luas mandinya. Ukurannya mencapai 2 kali 1,7 meter dengan motif lantai yang unik, yaitu batu bata putih yang sama dengan dindingnya. Dan uniknya lagi, di kamar mandi ini memiliki jendela yang besar. Jadi ketika Anda buang air, ini tidak usah menggunakan lampu karena ini sudah ada jendela yang cukup besar. Kita lanjut ke kamar utamanya atau master bedroomnya. Sekarang kita memasuki master bedroomnya. Di master bedroomnya ini memiliki ukuran 4,8 meter kali 4,2 meter, jadi tergolong cukup luas. Nah, untuk master bedroomnya memiliki balkon, dan di dalam balkonnya itu tersedia besi untuk pot bunga, jadi mempercantik rumah Anda. Kemudian kita masuk ke kamar mandi. Di kamar mandinya sendiri ini juga tergolong luas, bukan tergolong luas, paling luas di rumah ini, yaitu mencapai 2,5 meter kali 1,7 meter. Nah, di sini Anda bisa mandi dan di sini Anda bisa buang air. Cukup besar, bukan cukup besar, tapi besar. Sekarang kita lanjut ke kamar anak-anak ya. Nah, sekarang kita memasuki kamar tidur anaknya. Di kamar tidur anak sendiri ini memiliki ukuran 3,5 meter kali 3,5 meter. Kita bisa melihat bahwa desain ini dapat di ruang ini dapat ditempati oleh 2 orang. Dan untuk sisi sebelah sini kita bisa menggunakannya sebagai pencahayaan alami untuk ruang belajar. Jadi jendelanya sangat besar dan sangat baik untuk cahaya yang masuk. Kita lanjut ke kesimpulan. Sekarang kita berada di sesi kesimpulan dari Bapak nih. Menurut Bapak bagian mana yang menjadi favorit di lantai pertama? Tadi setelah saya keliling di lantai 1, yang paling saya sukai adalah di bagian dapur. Saya tunjukin aja. Di bagian dapur ini yang membuat saya benar-benar suka dari bagian area perabotnya. Area perabotnya menggunakan seperti cermin begini sehingga membuat kesan lebih elegan. Dan juga di sini sudah mendapatkan kompor gas tanam, bukan kompor biasa. Dan juga atasnya sudah ada cooker hood sehingga waktu kita masak atau asapnya itu tidak akan kemana-mana ke dalam suatu rumah, tapi akan sudah dihisap di bagian cooker hoodnya. Dan juga mejanya. Kalau perhatikan mejanya, dia tidak menggunakan seperti banyak orang memasang seperti granit, jadi menampak satu garis. Sedangkan meja ini sudah meja tempahan, bukan seperti meja cor begini, sehingga tidak mendapat melihat ada satu garis pun di sini area si meja. Dan juga ini ada tempat untuk wastafelnya, untuk tempat mencuci piringnya. Untuk area di lantai 2, apa area favorit kamu? Kamar mandi. Kamar mandi, kita lihat ke sana. Boleh, Pak. Nah, ini kamar mandinya, Pak. Sebenarnya kamar mandinya favoritnya ada 2, yang dalam dan di luar. Baik. Kalau saya sukanya karena ini besar, jadi mandinya nggak sempit. Kemudian dipisah juga yang buang air besar dan mandinya. Dan tentu motifnya sih. Kalau menurut Bapak? Saya pribadi saya suka dengan tempat posisi untuk klosetnya, di mana kita berada di sini, kita bisa. Ketika kita buang air, kita bisa mendapatkan view di bagian belakang jendela. Ketika kita melihat begini di pagi hari, kita merasa lebih rileks sehingga buang air besarnya lebih lancar. Ada area lain lagi? Ada kamar mandi juga yang kedua.
Nah, ini adalah spot favorit kedua saya. Kenapa? Karena kamar mandinya cukup besar dan bisa 2 kegiatan dalam satu waktu yang sama. Misalnya sang istri mau mandi bisa ditambah masuk sang suami mau buang air besar. Dan di sisi lain, kamar mandi ini memiliki cermin yang besar, yang tentunya pasti para wanita suka dengan cermin yang besar. Seperti itu, Pak. Baik. Tadi waktu saya naik ke lantai 2, saya ada temui bahwasanya ada satu ruang keluarga lagi di bagian luarnya. Benar? Benar, Pak. Jadi ruang keluarga ini bukan hanya tadi yang di bawah satu aja, rupanya di atas juga masih ada satu. Iya. Jadi misalkan kalau ada tamu yang datang, kita masih tetap bisa bersantai di atasnya. Benar. Oke. Yang saya sukai dari tipe Casa Royal ini adalah dia penawarannya ada 2, di mana siap huni tanpa perabot dan siap huni dengan perabot. Selisihnya hanya 300 jutaan, yang dimana saya kira sebenarnya untuk membeli perabot aja dan juga memasang wallpaper semuanya itu setidaknya menghabiskan 600 atau 700 jutaan. Dan saya dengar dari pihak developer juga memberikan cicilan 60 kali tanpa bunga. Plus ditambah lagi pemandangan golf yang menurut kita cukup mahal ya Pak untuk di dalam komplek. Soalnya nggak semua komplek memiliki sarana golf dan juga dengan penghijauan yang cukup besar di area Royal Sumatera ininya. Benar. Eits, sebelum closing kita ingin menginfokan bahwa sekarang Anda bisa melihat rumah tiap incinya dimanapun, kapanpun, tanpa harus ke lokasi. Sekarang Peta Media juga menyediakan jasa virtual tour loh. Link virtual tour rumah ini akan kita cantumkan di deskripsi. New normal, new media, Peta Media. Sekian pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Peta Rumah. Sampai jumpa di video lain berikutnya.